Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Siddiq dengan nomor NPM 10221033. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi dengan tema dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem merupakan suatu kegiatan merekam aktivitas transaksi keuangan secara prosedural yang dijelaskan dalam bentuk visualisasi gambar dengan simbol-simbol yang telah distandarkan sebelumnya. Kemudian fungsi dari dokumentasi sistem adalah yang pertama, membantu kerja analis sistem dalam melakukan proyek pengembangan sistem yang sedang dijalankan. Kemudian membantu kerja auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan. Kemudian ketiga, sebagai buku panduan operasi kegiatan aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian keempat, mengimplementasikan dan menggambarkan kebijakan perusahaan. Dokumentasi sistem dapat dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan alat yang digunakan dalam analisis dan desain sistem. Hal ini untuk memahami keterkaitan antara satu subsistem dan subsistem lainnya. Pengembangan sistem informasi terbagi menjadi dua metode, yaitu pendekatan konvensional dan kedua pendekatan terstruktur modern. Yang pertama adalah pendekatan konvensional dengan analisis metode dan prosedur. Prosedur kerja adalah urutan teknis operasi administrasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu unit organisasi yang ditetapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi yang terjadi secara rutin. Tujuan dari analisis prosedur ini adalah untuk memahami urutan kegiatan operasional serta aliran data informasi antara entitas atau bagian di dalam lingkungan organisasi melalui penelusuran dokumen. Kemudian yang kedua adalah teknik dari alat bantu terstruktur modern. Teknik terstruktur adalah sekumpulan teknik atau metodologi dan perangkat untuk membangun sistem perangkat lunak yang menyertakan metodologi pemrograman, analisis perancangan, coding, dan testing, kemudian konsep manajemen proyek, dan perangkat dokumentasi. Kemudian alat dan perangkat analisis terstruktur tersebut diantaranya yang pertama adalah data flow diagram, kemudian IR diagram, dan yang ketiga adalah data dictionary, dan juga lain-lain. Kemudian teknik dan alat bantu terstruktur modern ini terdiri dari dua jenis, yaitu perancangan dan implementasi secara top-down, yang merupakan strategi perancangan sistem dengan cara membagi sistem menjadi fungsi-fungsi utama dan kemudian membagi fungsi utama menjadi potongan yang lebih kecil, dan seterusnya sampai penulisan penyataan program saat implementasi. Kemudian yang kedua adalah perancangan terstruktur, yang merupakan sekumpulan petunjuk dan teknik-teknik untuk membantu perancang membedakan mana perancangan yang baik dan jelek pada tingkat moduler. Alat perangkat desain terstruktur ini diantaranya adalah DFD, kemudian structure chart, data dictionary, pseudocode, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai materi yang sudah dipelajari selama semester awal ini.